Oke, selamat datang di coding pemula. Oke, kita lanjutkan ya untuk project yang kemarin. Ini untuk project membuat aplikasi manajemen barang atau aplikasi toko, atau bisa juga disebut aplikasi kasir. Ini kita sudah sampai part berapa ini ya? Part 15 kayaknya. Oke, bagi yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan lihat di channel saya atau cari di channel saya di playlist yang sudah saya sediakan, atau nanti saya masukkan di keterangannya di deskripsi ya. Oke, kemarin kita sudah mengeditkan beberapa kode pemrograman di form barang masuk seperti ini. Oke ya, kita sampai pada membuat semacam kotak pencarian. Ini untuk mempermudah, ini kita undok dulu ya untuk panel cari ini. Caranya Anda klik tanda kecil ini, terus undok, terus kita bisa agak geser sedikit biar komponen di dalamnya terlihat. Oke, kemarin kita sudah mendesainkan kode di tombol cari ini sudah untuk menampilkan PN cari atau panel pencarian ini. Dan sekarang selanjutnya adalah kita kodekan tombol tambah barang ini. Nanti direncanakan ketika tombol tambah barang ini diklik, maka form data barang ini akan dimunculkan sebagai kotak dialog. Oke, kita buat event di tombol ini. Ini enggak rata, kita ratakan ya. Oh, sudah rata. Oke, kita buat sebuah event di wilayah tombol tambah ini. Tambah barang ini bukan dalam artian menambah stok barang ya, tapi menambah data barangnya. Oke ya, double klik otomatis dibuatkan sebuah event ketika btn tambah diklik. Oke, kita buat sebuah variabel bernama fr, adalah sebuah new fr barang, sebuah form barang, fr show dialog ini ya. Oke, kita coba jalankan. User 223 show. Oke, ketika diklik maka form barang akan ditampilkan sebagai form dialog. Form dialog itu, kalau form dialog ini belum tertutup, maka form utama ini tidak bisa kita select ya. Jadi ini harus ditutup dulu. Nanti sebuah form jika dibuka sebagai kotak dialog, maka dia harus di close untuk bisa memulai aplikasi lagi gitu ya. Jadi kalau form barang ini terbuka, maka form menu yang lain ini tidak bisa diklik, berarti harus di close terlebih dahulu. Harus di close dulu seperti itu. Oke, kita lanjutkan kodenya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan kode di tombol tambah stok ini. Tapi terlebih dahulu kita harus buat, ini ada komponen enggak ya ini ya? Oh, ini kemarin ada ya. Oh, ini kita ubah aja ya supaya agak kelihatan, biar kelihatan ya komponen. Ini kemarin komponen label kalau nggak salah ya. Kita set propertiesnya untuk auto size, kita falsekan saja, kita ukurannya kita fixkan saja seperti ini. Terus kita beri border saja untuk labelnya biar kelihatan, biar kayak text box. Seperti ini. Padahal ini komponen label. Kalau komponen label itu tidak bisa diinputkan sebuah nilai. Oke, terus kita samakan saja ukuran lebarnya untuk text box ini. Caranya dipilih kedua komponen, terus make same height ini, terus sama ukuran untuk lebarnya. Terus kita luruskan. Nah, seperti ini. Ini juga kayaknya ada komponen label. Kita setting seperti yang di atas biar kelihatan. Auto size false, terus border cell text set single.
kode, terus ukurannya kita samakan semua. Ini make same size. Nah, seperti ini. Waduh, oh alah, ikut ke select namanya ya. Untuk komponen panel juga kita back saja. Panelnya ikut terselect, semua same size-nya terus tersamakan. Nah, ini kita angel mentayan. Nah, dipilih make same size. Oke, seperti ini. Nah, gini kan agak enak dilihat ya. Tapi untuk layout sebenarnya ya opsional ya, silahkan ditata sebenarik mungkin ya. Oke, kita lanjutkan buat database ya, untuk menampung data ini nanti. Kita buka SQL Server. Kita konekkan menggunakan Windows Authentication. Kita pergi ke database kemarin yang kita buat, pergi ke bagian tabel, terus kita buat satu buah tabel lagi yang nantinya difungsikan untuk menampung data transaksi barang. Gini aja biar lebih mudah. Oke ya, kita desainkan. Nah, kita buat sebuah kolom ID. Nanti kolom ID ini difungsikan untuk menampung data nomor urut transaksi ya. Jadi nanti kolom ID ini kita set agar terisi otomatis dengan nomor urut recordnya di dalam tabel ini. Terus kolom selanjutnya adalah kode. Satuan tidak usah ya, soalnya satuan sudah ada di dalam tabel barang. Kita langsung pada jumlah. Terus bisa supplier, terus harga, gitu aja. Harga mungkin kita bisa tambahi tanggal ya, tanggal transaksi. Terus kita tambah jenis. Jenis ini nanti kita fungsikan untuk menandai apakah itu merupakan transaksi barang masuk ataupun transaksi barang keluar. Oke ya. Mungkin cukup ini saja ya. Ya, cukup saja. Terus ID ini data tipenya kita set adalah int atau bilangan bulat. Terus kita perlu men-setting untuk properties data tipe pada bagian kolom ID ini. Pergi ke bawah ini, kolom properties. Terus cari properties identity specification. Identity ini kita jadikan yes. Kalau di set yes, maka kolom ID ini bisa terisikan otomatis walaupun dia tidak diisikan sebuah data. Terus kalau sudah dipastikan yes, setelah itu kita bisa set primary key. Klik kanan, set primary key untuk kolom ID. Untuk data tipe kode barang kita samakan saja dengan tabel barang. Untuk kolom kode desainnya kemarin data tipenya kode 20, encar 20. Encar 20, jumlah otomatis bilangan bulat atau integer. Supplier kita set char saja sebuah karakter sebanyak 100 saja. Harga ini kita set data tipenya money. Tanggal ada sebuah data bertipe COVID. Date tanggal. Jenis ini kita set encar 1. Nah, nanti kita desainkan datanya hanya berupa data M untuk transaksi barang masuk dan K untuk transaksi barang keluar. Kode ini wajib diisi, kita hilangkan cetaknya, jumlah juga, supplier juga, harga supplier tidak usah, tidak apa-apa, opsional supplier, harga wajib, TGL wajib, jenis wajib. Oke, kita simpan, klik kanan wilayah ini, save tabel, kita namai TBL transaksi. Nah, transaksi. Oke ya. Oke, seperti ini ya. Sudah kita save. Terus kita kembali lagi ke projectnya. Ya, oke. Kita double klik tombol tambah stok ini untuk membuat sebuah event ketika BTN stok diklik. If kita buatkan kode jika txt kode teksnya sama dengan kosong atau LB6. LB apa ini namanya? Ini namanya LB barang. LB barang
teksnya kosong, or txt jumlah teksnya kosong, ada kosong gini ya, or txt harga partai teksnya kosong, dan kita munculkan sebuah kotak pesan MSG box data tidak lengkap. Oke ya, seperti ini. Terus else if jika txt jumlah, jika cin atau kita konversi ke integer, datanya adalah sesuai dengan data di txt jumlah, teksnya itu kurang dari atau sama dengan 0, dan kita munculkan MSG box jumlah barang harus lebih dari 0 itu ya. Terus else baru kita lakukan prosedur untuk memasukkan data. Kita buat variabel str string untuk menampung query insert into tbl typo transaksi. Oke. Nah, tabel yang ingin dimasukkan nilainya meliputi tabel kolom kode. ID tidak perlu kita masukkan sebuah nilai karena dia sifatnya identity value-nya adalah true, dia akan diisi nilai dengan otomatis. Jadi yang perlu kita isikan yaitu kolom kode, terus itu jumlah supplier ini harus sama ya untuk penulisannya, supplier, terus harga, terus tgl jenis, oke. Values, nah, ini biar tidak melebar ke samping, kita potong dari sini saja, kasihkan penghubung tambah, spasi, underscore, enter. Values-nya, nilainya dalam kurung harus sesuai dengan urutan ini. Yang pertama adalah kode, kita sama dengankan dengan txt kode teks. Setelah itu nilai selanjutnya untuk jumlah cin, kita convert ke integer txt jumlah teks. Terus supplier txt supplier teks. Terus nilai selanjutnya harga, kita convert ke integer juga, cin txt harga partai teks. Supaya tidak melebar ke sana, kita potong sini saja, spasi, underscore, enter. Terus setelah harga partai tgl tanggal, kita sama dengankan dengan tanggal sekarang, tapi kita perlu format dulu, format date now. Ini program untuk mengambil data sekarang atau data yang sesuai dengan data di komputer. Kita format d nya kecil, dd, y nya juga kecil, y. Setelah tanggal, terus jenisnya kita langsung masukkan M atau transaksi barang masuk, seperti ini. Oke ya, setelah itu ini biar tidak ganggu, kita close dulu aja. Kita buat sebuah variabel cmd as new sql comment sesuai dengan komen di variabel str ini, dan
connection string variable count, cmd execute non query. Oke, kita tampilkan sebuah kotak pesan yang berbunyi data tersimpan. Oke, seperti ini. Terus kita bisa clearkan txt kode nilainya, kita clear close, bukan close ya, clear, ada clear, terus txt kode bisa kita select biar mempermudah user ya. Oke, kita coba jalankan. Ini sudah berapa menit ini? Oh, masih 15 menit ya. Kita jalankan. User 123 masuk, transaksi barang masuk 123, jumlahnya 100 misalkan, suppliernya misalkan Eko, gapatenya misalkan 1000, tambah stok. Ada yang error ternyata, kita cek invalid object name tbl transaksi. Kita coba cek ya, apakah benar namanya, tabelnya benar. Kita cek di database, refresh. Oh iya, ini transaksi ya, ini aja yang kita rubah ya. Ini bisa yang terubah bisa ini atau ininya yang terubah, tapi sebaiknya database-nya kita benahi ini ya. Kita rename saja tbl transaksi, tbl transaksi. Oke, kita matikan, kita stop, kita coba jalankan ulang. User 123 barang masuk 123, atau bisa kita klik cari kalau tidak tahu. Ini tadi masih minggir ke sini ya, nanti kalau sudah selesai kita kembalikan agar ngedok di sini. Oke ya, udah tombol tutup ketutupan. 10 suppliernya Eko, harga partainya misalkan 1000, tambah stok, data tersimpan. Nah, ini kok belum muncul ya, emang belum kita desainkan. Oke, tapi kita coba cek di database apakah sudah masuk data tersebut. Klik kanan wilayah ini, select top row. Oke, data tersebut masuk yang barusan kita inputkan. Nah, kolom ID otomatis terisi dengan 1 atau nomor urut ya. Nanti kalau dimasukkan lagi otomatis 2, 3 dan seterusnya. Oke ya, kita akan mengkodekan kode untuk menampilkan data di data Greenview ini. Nanti direncanakan penampilan datanya di data Greenview ini kita batasi ya, atau kita buat per page. Misalkan kita batasi untuk tampilan di sini maksimal 10 data yang nampil. Misalkan kalau ada 100 data ya ditampilkan 10 data dulu. Nanti kita buatkan sebuah tombol next dan pref. Ketika kita klik tombol next, maka akan ditampilkan 10 data berikutnya. Tombol next maka ditampilkan 10 data berikutnya. Tombol pref berarti kembali ke 10 data yang sebelumnya. Itu namanya packing ya. Kita buat tampilannya per page. Itu gunanya kalau nanti datanya ini banyak, ini aplikasi tidak terlalu lemot ya. Jadi ditampilkan hanya misalkan 10 atau 100 bisa. Oke ya, kita close, kita desainkan seperti itu nanti. Ini sudah lanjut atau sudah hampir 20 menit ya. Nanti kita lanjutkan di tutorial berikutnya saja ya, soalnya pack itu lumayan lama. Kayaknya ini kita akhiri dulu ya, kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.